Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan dipertemukan dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Amsal 1 ayat 33. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi anggo halak nama nangihon au terjamin do, aman ngoluna jana nada perlu mabiaria. Dalam bahasa Indonesia, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini merupakan Amsal yang sering disebut dengan Amsal Salomo. Kitab Amsal sesungguhnya merupakan nasihat dari yang tua kepada yang muda. Kitab Amsal merupakan nasihat dari orang yang berpengalaman kepada orang-orang yang membutuhkan motivasi dalam hidupnya. Sehingga dengan nasihat-nasihat yang diberikan, orang yang menerima nasihat mendapatkan bekal hidup untuk masa depannya. Pada dulu, di dalam tradisi keyahudian, orang-orang yang tua akan duduk di gerbang memasuki pintu kota, ataupun di gerbang memasuki kampung perkampungan. Dan di sana akan ada sebuah tempat duduk di mana para tua-tua akan bercengkrama di sana dan anak-anak akan bermain di sekitarnya. Dan ketika pada sore atau pagi hari, para orang tua akan memberikan nasihat-nasihatnya kepada yang muda, sehingga para anak-anak itu akan menyadari akan masa depan yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika kita membaca kitab Amsal, kita harus melihatnya sebagai posisi nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat dalam hidupnya. Oleh karena itu, secara khusus dalam Amsal 1 ayat 33 ini, kalimat yang dikatakan, tetapi siapa yang mendengarkan aku. Kata akunya ini bukanlah Tuhan, namun orang yang memberi nasihat. Siapa yang mendengarkan nasihat, demikian kalimat yang sesungguhnya. Siapakah yang mendengarkan nasihat, ia akan tinggal dengan aman. Kenapa dikatakan orang yang mendengarkan nasihat akan tinggal dengan aman? Karena memang nasihat itu berasal dari pengalaman yang dialami oleh pemberi nasihat. Dia sudah mengalami berbagai hal, dan dia ingin orang yang di sekitarnya tidak mengalami hal yang sama, sehingga dia memberikan nasihatnya. Nasihat itu juga diberikan oleh orang yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang banyak kepada orang yang membutuhkan pengetahuan. Sehingga dengan menerima nasihat tersebut, dia dibekali sehingga tidak jatuh ke dalam sebuah lubang yang sama dalam hidupnya, namun dia akan bertumbuh menuju sebuah kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika Amsal mengatakan, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Keamanan akan tinggal di dalam dirinya. Karena apa? Karena ada nasihat yang sudah diterimanya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang memberi nasihat berharap kebaikan kepada yang dinasihati, dan orang yang menerima nasihat akan merasa aman dalam kehidupannya karena dia sudah dibekali dengan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam kehidupannya. Dan dikatakan juga terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Orang yang menerima nasihat akan dijauhkan daripada malapetaka dalam hidupnya. Karena memang malapetaka itu sering terjadi oleh karena kurang pengetahuan dan pengalaman. Namun ketika orang yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman
memberikan sebuah nasihat-nasihat bagi orang lain, maka akan diisilah pengalaman bagi kehidupan dan pengetahuan bagi dirinya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apapun nasihat itu dan bagaimanapun nasihat itu, kita perlu untuk menerimanya, merenungkannya, serta mengaktualisasikan dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang merasa bahwa itu tidak penting, namun sesungguhnya nasihat muncul dari pengalaman, dan pengalaman yang sudah terjadi itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebesar apapun pengalaman kita, sebanyak apapun pengetahuan kita, mari terbuka selalu diri kita untuk sebuah nasihat, karena nasihat tidak akan menjadi mengecewakan dan menghilangkan arah kehidupan, namun akan menjadi memperbaiki arah kehidupan dan memberikan kenyamanan bagi diri kita. Mari sebagai orang percaya selalu membuka hati kepada hikmat pengertian yang datangnya daripada nasihat dan pengalaman, sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang selalu berbahagia di dalam kehidupan kita, orang yang selalu tinggal dengan aman dan jauh daripada malapetaka melalui penerimaan nasihat. Jadikan dirimu sebagai orang yang selalu haus kepada nasihat, dan janganlah tolak nasihat dan didikan, karena itu akan sangat berguna bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini kami diingatkan bahwa nasihat begitu penting bagi kehidupan kami. Karena dengan nasihat kami menjadi aman, dan oleh karena nasihat kami jauh dari malapetaka. Oleh karena itu Tuhan, jadikan hidup kami selalu menerima segala nasihat, selalu menerima segala didikan dan ajaran. Dan karena itu kami menjadi beruntung dan merasa aman dalam kehidupan kami. Jadikan firman ini berakar, berbuah, bertumbuh bagi kehidupan kami. Dan jadikan kami juga pemberi nasihat bagi sekitar kami, sehingga mereka juga beruntung dan aman dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi berakar, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.